Kata jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia kamu jujur. Tuhan Yesus Kristus. Cukup ya. Ibu, bagaimana Bu? Sama Pak, cuman kami minta ya seperti tadi, berkata jujurlah sejujur-jujurnya, agar pemulihan nama anak saya jangan skenario itu terus. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi berada ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon berada ya. Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Kamu telah membunuh anak saya dengan secara sadis ya. 3 tembakan yang kau tancapkan ke tubuh anak saya ya. Jadi mulai dari sekarang kejujuranmu yang kami minta tentang Ibu PC, tentang Pak Sambo, apa yang dilakukan, itu yang kami harapkan darimu pada saat ini. Jujur kamu, biar kami lega, dan begitu juga almarhumnya, begitu juga sakit hati kami loh. Yang kau perbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon, makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Cuman itu yang saya minta, kejujuranmu itu. Apa yang diperlakukan Ferdi Sambo, apa yang diperlakukan Kuat Maruf dan RR, begitu juga dengan PC. Karena selama ini ya, Ibu PC selalu berbelit-belit skenario-skenario yang dilakukan Bu PC sama Ferdi Sambo. Jadi saya harapkan berkata jujur agar Tuhan memaafkan dosamu, kamu telah membunuh. Itu saya cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Ferdi Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Ibu Putri setahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Seandainya anak mereka dibikin begini, bagaimana perasaannya? Itu saja. Itu saja. Ibu, ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Ya. Saya di sini sebagai ibu kandung almarhum Yosua yang telah mendidik anak saya untuk menghormati atasannya Ferdi Sambo dan Putri. Di sini saya sebagai ibu harus mengutarakan bagaimana hancurnya hati saya kepada anak kandung saya yang sudah saya lahirkan,
yang sudah saya besarkan sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami, dan menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutupi? Kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi. Yang hanya Bapak rampas itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini, pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman dengan juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nurhaliza Yosua yang sudah Bapak adopsi. Tapi dengan tinggalnya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak perdisambo hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu, Bapak lahir dari seorang ibu, Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan anakku itu, jeritan tangisan anakku itu, mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan menjadi anakku, menjadi Bapak anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan anakku yang begitu terjadi Bapak. Begitu hormatnya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya, dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Ferdisambo, segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau menghendaki semua akan lenyap, akan musnah. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan. Oke, cukup Bu ya. Ibu Putri, Pak mohon yang mulia, saya akan utarakan juga ini. Saya sebagai seorang ibu putri, ibu juga sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa anak. Berikanlah contoh panutan kepada anak-anak. Bisalah kita seorang ibu yang memberikan didikan yang baik kepada anak, karena ibu memiliki keturunan. Jadi jangan bagaikan Potifar atau Ratu Isabel yang kejam pada saat ini. Ibu muncul ke dunia ini bagaikan Potifar. Jadi anak aku Nurhaliza Yosua, tolong pulihkan namanya, pulihkan keluarga kami dari fitnahan kebohongan ibu. Sudah terbunuh anakku Ibu, sudah tercapai keinginan kalian, sudah puas dengan
perbuatan kebulian kepada anakku, yang sudah merampas nyawa anakku dengan sadisnya dengan komplotanmu itu. Jadi Ibu, sadarlah. Terlalu kejam seorang ibu melihat, mengetahui, mendengar. Tak mungkin ibu tidak mengetahui. Ibu punya mata dibikin Tuhan. Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segeralah sadar, bertobatlah, dan berkata jujurlah di dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Bagaikan ibu, relakah anak ibu disiksa, dianiaya? Ikhlaskah ibu seperti yang ibu bilang, saya mempercayai suami saya yang saya cintai. Jadi kalau anak ibu seandainya dibuat seperti yang kalian lakukan ini kepada anakku, apakah rela dan ikhlas? Itu Bapak yang mulia. Terima kasih. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibu. Ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupin? Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu? Jadi tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang. Saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun, dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasihat. Mohon anakku ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah, satu atasan. Saya sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita ini, baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya nggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini, yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Ferdi Sambo dan Putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga, agar jangan hidup kalian sia-sia. Dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui. Tuhan maha melihat.
Dan Tuhan mau mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya. Sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa. Di mana hati kalian? Hewan aja mati. Hewan aja mati. Pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal. Punya mata. Punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdy Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si putri. Saya orang kecil aja tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam, camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Kami menuntut ketidakadilan ini. Dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa. Berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Hanya itulah harapan kami. Karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan buat kami. Orang yang lemah. Karena satu pun di antara rumah Ferdy Sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Tidak satu pun di antara mereka selalu berskenario, kebohongan demi kebohongan. Jadi kepada penasihat hukum Kuat Ma'ruf, saya juga memohon Bapak sebagai penasihat hukum, tolong diselidiki ini Kuat Ma'ruf ini sebenarnya maukah berkata jujur. Jangan hanya berkata maaf ya, jangan hanya berkata maaf. Kalau maaf di bibir gampang, 1000 kali di atas 1000 sekali bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata maafmu itu, terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian berkelompotan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi? Kejahatan apa yang tersembunyi itu? Mohon maaf Pak yang mulia, mungkin saya sangat panjang. Disinilah saya bisa meluapkan bagaimana hancurnya hatiku. Disinilah saya bisa berketemu dengan si Kuat Ma'ruf yang begitu besar perannya bersama Bu Putri membangun, membunuh anakku ya almarhum Yosua. Begitu juga dengan si Ricky Rijal. Bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota polisi? Sumpah yang kamu sudah lakukan di depan hakim dan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai ibu kamu juga punya ibu, punya anak, punya keturunan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, suatu saat nantinya akan kita tuai. Jadi kalau kamu sudah minta maaf di sini, mohon berkata jujur, berkata jujur, berkata jujur. Jangan ikuti skenario-skenario pembohongan. Jadi jangan, saya minta, jangan hanya di mulut ya. Mulut ini gampang, mulut itu adalah harimaumu yang mendekam dirimu sendiri. Jadi mohon berkata jujur itu. Terima kasih Pak Hakim.